Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ternyata masih lemas. Bisa kabar kakak? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita selalu sehat dan kita tetap menjaga kesehatan. Ingat protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, jaga jarak dengan teman-temannya. Kemudian kalau keluar dari rumah, dari ruangan, kita harus tetap menggunakan masker. Kenapa? Kesehatan itu sangat penting bagi kita. Ya, dengan tubuh yang sehat, kita belajar mudah, semua yang kita lakukan juga akan lebih mudah. Baik, anak-anakku sekalian, ya hari ini ya Pak Guru akan menjelaskan materi mungkin yang sudah kalian pelajari sebelumnya dan juga akan dipelajari di materi berikutnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bangun ruang, ya, bangun ruang dan bangun datar, ya. Bangun datar adalah sebuah bidang yang dibatasi oleh garis. Kemudian bangun ruang adalah sebuah bangun atau bangun yang dibatasi oleh bidang datar. Nah, masih ingat kalian ada beberapa jenis bangun ruang? Ada yang bisa menyebutkan? Nah, tunjuk tangannya dong. Ya, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis bangun datar, bangun ruang? Ada bangun ruang balok, terus ada bangun ruang, terus bangun ruang. Ya, Bella, Dewi, bangun ruang limas, Yuni, Risma. Ya. Jadi ada bangun ruang balok, bangun ruang kubus, bangun ruang bola, ya, limas, itu juga itu termasuk bangun ruang. Nah, kita setelah mengenal jenis-jenis bangun ruang, kita selanjutnya mempelajari sifat-sifat dari bangun ruang. Apa sih sifat-sifat? Berarti sesuatu yang dimiliki oleh bangun ruang tersebut. Seperti kita, ya, setiap orang itu memiliki perbedaan sifat-sifat. Yuni dengan Dewi memiliki perbedaan sifat. Sifatnya apa? Mungkin kulitnya agak putih sedikit, hidungnya agak mancung sedikit, ya. Kemudian yang satu suka pakai jilbab warna merah, yang satu suka pakai jilbab warna putih. Nah, itu adalah sifat-sifat dari setiap individu yang berbeda. Begitu juga dengan bangun ruang. Ya, bangun ruang balok, bangun ruang kubus itu memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ya. Apa saja yang dimiliki sifat-sifat bangun ruang tersebut? Nah, sebelum kita mengetahui, kita perhatikan kepada benda konkret atau benda nyata. Ya. Bentuk yang Bapak pegang ini adalah termasuk bangun ruang. Ini bangun ruang apa namanya? Kalau kita lihat bentuknya seperti ini, bangun ruang balok, ya, itu yang dikatakan oleh Dewi. Kenapa bangun ruang balok? Karena ada sisi yang panjangnya tidak sama dengan sisi yang lain. Kalau bangun ruang kubus, dia panjang sisinya itu sama, ya. Karena bangun ruang kubus itu terbentuk dari bidang datar persegi. Tapi kalau bangun ruang balok itu terbentuk dari bidang datar persegi panjang, ya. Jadi bangun ruang balok itu memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan bangun ruang persegi, bangun ruang kubus, ya. Di mana perbedaannya? Di mana bangun ruang kubus itu memiliki panjang sisi yang sama, tapi kalau bangun ruang balok ada sisi yang panjangnya tidak sama. Sekarang setelah kita melihat bentuk bangun ruang balok, tentunya kita akan bisa menentukan apa yang dimiliki oleh bangun ruang balok ini, sifat-sifat yang dimiliki. Pertama, berapa titik sudut yang dia miliki? Coba dihitung. Ada berapa titik sudutnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bangun ruang balok memiliki 8 titik sudut. Coba sekarang Dewi memiliki berapa sisi? Ya,
sisi. Ya. Ada berapa sisinya? 6. Nah. Bisa menunjukkan sisinya, Bella? Coba kita ulangi supaya semuanya bisa tahu bahwa sisi yang dimiliki oleh bangun ruang balok itu ada 6. Yang mana sih sisinya itu? Depan, belakang, itu lebih mudahnya ya. Atas, bawah, kanan, kiri. Nah, gitu ya. Jadi sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah, kanan dan kiri. Itu adalah termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun ruang balok. Kemudian yang lainnya apa lagi? Ada titik sudut, ada sisi, ada rusuk. Coba Yuni, ada berapa rusuk yang dimiliki oleh bangun ruang balok? Katanya wanita terbuat dari tulang rusuk laki-laki. Wah, sekarang Yuni yang hitung rusuknya bangun ruang balok. Ayo, siapa itu? Nah, 1. Terus ditunjuk saja. Nah. Terus 12 rusuk. 12 rusuk apa 14? Apa 16? Norma, ada 12 atau 14? 12. Bella, rusuknya ada berapa? Bisa itu rusuknya ada 12. Rusuk bangun ruang balok itu ada 12. Yang mana? Garis pinggir, pertemuan antara sisi dengan sisi membentuk garis. Ya, itu namanya rusuk. 1. Ya, kita lihat dari depannya 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian ke sini 5, 6. Kemudian ke sininya 7, 8, 9, 10. Lalu di sini lagi 11, 12. Kok yang sini nggak dihitung kan sudah dihitung di depan. Ya, nah, jadi ada 12 rusuk, ada 6 sisi. Kemudian titik sudutnya ada berapa? 8. Alhamdulillah, baik ya. Itu tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun ruang balok. Sekarang bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus itu dia panjang sisinya sama. Nah, kemudian untuk sifat-sifatnya hampir sama dengan yang dimiliki balok, sama dengan yang tadi. Punya 8 titik sudut juga, punya 6 sisi juga, punya 12 rusuk juga. Terus bedanya di mana? Nah, bedanya bangun ruang balok, sisi depan dan belakang atau sisi yang berhadapan yang sama panjang, sama besar ukurannya. Ya, kalau untuk bangun ruang balok, sisi yang berhadapan sama panjang dan sama besar ukurannya. Yang berhadapannya mana? Kanan dan kiri berhadapan, depan dan belakang, atas dan bawah. Tapi kalau yang depan atau belakang berhadapan dengan atas nggak sama. Makanya ada tambahan untuk bangun ruang balok itu adalah sisi yang berhadapan sama besar dan ukurannya. Ya. Tapi kalau bangun ruang kubus, semua sisi memiliki ukuran yang sama. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang tugasnya adalah pertama ada yang membuat gambar bangun ruang. Kemudian yang kedua ada yang menuliskan sifat-sifat bangun ruang balok. Kemudian ada yang menuliskan sifat-sifat bangun ruang kubus. Kemudian ada yang menuliskan perbedaan sifat-sifat bangun ruang balok dan sifat-sifat bangun ruang kubus. Tapi sebelum ke tugasnya, silakan kalian menanyakan materi yang belum kalian pahami dari yang Pak Guru jelaskan. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, Nurman mau bertanya, Dewi, silakan tanyakan.
apa yang kuperoleh dari pembelajaran hari ini? Terus apa yang bisa saya ingat, saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Kemudian apa yang ingin saya pelajari lebih lanjut lagi dari materi yang sekarang? Nah, seperti itu. Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang bangun ruang balok dan bangun ruang kubus. Sebelum lanjut ke tugas, ya tugasnya nanti ada yang membuat perbedaan, ada yang membuat sifat-sifatnya, ya. Silakan. Bisa dipahami semua dari yang Pak Guru jelaskan tadi? Ayo, nggak apa-apa, nak tanya aja. Coba normal. Ini termasuk bangun ruang apa? Kalau lihat bentuknya seperti ini. Coba. Bella. Yang nyaring suaranya. Bangun ruang balok. Kalau seperti ini, jadi ya bangun ruang tabung. Ya. Kalau ini, ya bisa dikatakan balok karena dia bersegi walaupun di bagian sininya agak ini ya. Silakan, Pak Guru bertanyakan. Kalau tidak ada, nah, Pak Guru tinggal membagikan tugas. Dicatat di buku coretannya, di buku tugasnya. Ya, buku tugasnya. Ya, buku tugasnya silakan tuliskan. Ya, Pak Guru sesuaikan dengan apa yang bisa kamu pahami dari materi yang Pak Guru buatkan, Pak Guru ajarkan. Untuk Yuni, silakan ditulis soalnya satu-satu saja, karena berbeda soalnya ya. Untuk Yuni silakan ditulis, sebutkan perbedaan sifat-sifat bangun ruang balok dan bangun ruang kubus. Perbedaannya saja. Ya. Perbedaan yang dimiliki oleh bangun ruang balok dan bangun ruang kubus. Ya. Kemudian lupa. Cahya, cahya. Ya, cahya tugasnya adalah menuliskan sifat-sifat bangun ruang balok. Dewi menuliskan sifat-sifat bangun ruang kubus. Bella menggambar bangun ruang balok. Putri menggambar bangun ruang kubus. Dan Nurma tuliskan beberapa macam bangun ruang. Ya, nama-nama bangun ruang. Ya, nama-nama bangun ruang aja sih nggak kamu tuliskan. Oke kan? Jadi ada yang menuliskan perbedaan sifat-sifat dari bangun ruang balok dan kubus. Ini yang menuliskan sifat-sifat bangun ruang kubus. Dewi menuliskan sifat bangun ruang balok. Oh, di sini bangun ruang balok yang kubus ya. Menggambar bangun ruang balok. Apa tugasnya? Menggambar bangun ruang kubus. Di sini menuliskan macam-macam bangun ruang. Ya. Baik, Pak Guru beri waktu sekitar 10 menit ya untuk mengerjakan tugasnya. Mudah-mudahan dengan apa yang kamu kerjakan itu menggambarkan pemahaman dari materi yang Bapak ajarkan. Ya. Oke, bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Alhamdulillah. Coba bacakan Yuni dari tugas yang tadi Bapak berikan. Baca soalnya dan jawabannya. Silakan ke depan supaya teman-temannya bisa mendengarkan. Bapak ke depan bacakan. Perbedaan bangun ruang kubus dan balok.
Naya. Ya. Cita-cita Beruang Balok memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 sudut, memiliki 6 sisi, dan memiliki sisi yang berhadapan sama ukurannya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Naya. Silakan Dewi. Tuliskan sifat-sifat kubus. Memiliki 12 tusuk, memiliki 6 sisi yang sama besar ukurannya, memiliki 8 titik sudut. Iya, terima kasih. Tepuk tangannya. Bella, silakan maju. Tunjukkan sama temannya. Ini adalah gambar bangun ruang. Ayo. Ayo, silakan. Nah, silakan. Nggak apa-apa. Ya. Sampaikan ke teman-teman. Ini adalah gambar bangun ruang balok. Nah, saja. Nggak apa-apa. Ya, lihatkan saja. Ya. Sampaikan. Ini adalah gambar bangun ruang. Ini adalah Beruang Balok. Ya, gambar bangun ruang balok yang dibuat oleh Bella. Tenang dulu. Silakan. Tri. Bapak, Kasih lihat. Oke. Ini adalah kasih lihat. 1, 2. Boleh. Ya. ini adalah gambar bangun ruang kubus. Ya, oke. Terima kasih. Silakan. Selanjutnya, Norma. Sebutkan nama-nama bangun tabung ruang kubus, balok tabung. Nah, coba sebutkan nama-nama bangun ruang. Ada bangun ruang balok, ada bangun ruang kubus, ada bangun ruang tabung. Oke, silakan. Terima kasih. Nah, itu tadi yang sudah kita pahami dan kita pelajari pada hari ini. Ya, alhamdulillah. Semua teman-teman kalian juga sudah menyampaikan presentasinya di depan teman-teman kalian tentang tugas-tugas yang sudah diberikan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari selalu bermanfaat, selalu jaga kesehatan, ya, tetap bersemangat dan ingat yang berhasil itu adalah yang rajin membaca. Ya, kemudian yang berharga itu bukan angkanya, tapi makna dari pembelajarannya. Ya, bukan seberapa besar kamu dapat uang, tapi seberapa besar uang itu bermanfaat buat kita. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Let's close our program by saying Hamdalah.